Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Pertarungan Wang Lin di arena telah menggemparkan semua orang. Para jenderal iblis elit, termasuk Yusan yang menapaki jalan pembantaian, serta pria berambut hitam pemilik mantra 7 iblis, memperhatikan Wang Lin dengan penuh minat. Bahkan wakil Panglima Suan yang biasanya tenang tak bisa menyembunyikan kekhawatiran melihat kekuatan Wang Lin yang mencengangkan. Salah satu dari 8 panglima tertinggi, pria berjas hijau yang tampak anggun, bahkan menunjukkan kekaguman. Wang Lin bertarung cepat, bersih, dan sangat efisien. Chen Tao, mantan pesaing Wang Lin, terkejut berat. Dulu ia masih bisa menandingi Wang Lin, tapi sekarang ia sadar bahwa jika mereka bertarung dalam kondisi Wang Lin saat ini, ia bisa kalah telak dan bahkan harus bertapa 100 tahun untuk memulihkan diri. Sementara itu, Mo Lihai, pemimpin Wang Lin sangat puas. Ia merasa pilihannya merekrut Wang Lin benar-benar jenius. Keberadaan Wang Lin akan memperkuat posisinya di antara para pemimpin suku iblis. Namun suasana tiba-tiba mencekam. Pria berbaju emas, kepala suku emas, menunjukkan ketidaksukaannya dan menegaskan bahwa membunuh jenderal iblis adalah pelanggaran berat. Untungnya, karena audit salah satu jenderal yang dilumpuhkan Wang Lin belum mati, Wang Lin diampuni dan dinyatakan menang. Saat Wang Lin berjalan kembali, para jenderal lain bahkan tanpa sadar memberinya jalan. Ketakutan dan rasa hormat menyelimuti arena. Mo Lihai menenangkan Wang Lin, menyebut kepala suku emas sebagai Kasim tak berarti. Di mata Kaisar Iblis, menandakan bahwa Wang Lin kini punya latar belakang kuat di Kekaisaran Iblis. Sementara itu jauh di dalam istana, sesuatu yang lebih berbahaya bergolak. Pedang Kaisar, senjata hidup penuh aura menakutkan, merasakan kehadiran Wang Lin dan hampir saja keluar untuk menyerangnya. Namun karena Kaisar Iblis melarang intervensi selama turnamen, pedang Kaisar menahan amarahnya. Pedang itu akhirnya berubah wujud menjadi gadis muda cantik, roh pedang, yang penuh amarah namun licik. Dengan mengendap-endap, ia melayang di atas atap, mencari Wang Lin tanpa ketahuan. Tapi niatnya ini malah menjadi pemicu kejadian kocak berikutnya. Pada saat ini Suli Guo, roh pedang nakal yang berada di dalam pedang Wang Lin, tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Ia menyadari bahwa roh pedang lawan itu ternyata seorang gadis muda cantik. Dengan penuh semangat, Suli Guo meminta Wang Lin membiarkannya keluar. Setelah berpikir cepat, Wang Lin mengizinkannya. Tanpa ragu, Suli Guo yang hampir tak terlihat langsung menerjang ke arah gadis itu. Dengan gaya nakal dan kata-kata cabul, Suli Guo mengejar roh pedang gadis itu di seluruh pavilion istana. Gadis roh pedang itu yang awalnya ingin mengintai Wang Lin, malah dikejar-kejar tanpa henti oleh Suli Guo. Meski ia membalas dengan serangan-serangan energi pedang, Suli Guo dengan kelicikannya dan bantuan teknik dari si hitam kecil berhasil menghindar dan terus menempel padanya. Pertarungan mereka menjadi kejar-kejaran konyol di atas istana, dengan Suli Guo yang tak henti-hentinya berteriak menggoda. Semakin galak, semakin cantik pinggangmu. Si cantik, gadis itu tentu saja marah besar, membombardir Suli Guo dengan serangan-serangan energi pedang. Di kejauhan, pedang Kaisar yang masih ada dalam wujud pedang di pavilion pedang nyaris meledak karena amarah. Melihat roh pedang yang dipermalukan Suli Guo, namun mengingat perintah Kaisar Iblis, ia hanya bisa menghancurkan pavilion sekitarnya untuk melampiaskan kemarahan. Hari-hari kompetisi Jenderal Iblis berlalu cepat. Wang Lin memenangkan 3 dari 6 pertarungan tambahan. Perlahan, mengukuhkan posisinya. Suli Guo setelah sempat keluar sebentar, kini kembali disimpan dalam tas penyimpanan Wang Lin. Anehnya, gadis roh pedang yang dulu suka berkeliaran kini memilih bersembunyi, seolah takut kepada Suli Guo. Setelah kompetisi hari pertama usai, semua Jenderal Iblis kembali ke kediaman masing-masing. Wang Lin pun mendapat waktu istirahat. Ia tidak tertarik dengan persaingan berdarah itu. Sebaliknya, ia memilih bersantai di tepi sungai dan mendengarkan musik sitar sambil meneguk anggur, menikmati ketenangan yang langka. Di sisi lain, Mo Lihai justru sebaliknya. Ia mengamati setiap pertandingan, mencatat semua mantra penting untuk membantu Wang Lin. Seluruh harapannya ia gantungkan kepada Wang Lin. Hari-hari damai ini juga dipenuhi renungan mendalam. Pada saat ini Wang Lin memikirkan jalannya menuju tahap ascendant. Meskipun ia telah menyatu dengan domainnya dan menyempurnakan hati daunnya saat Wan Er tertidur, tetap ada sesuatu yang hilang. Ia sadar bahwa ia harus menemukan jawabannya sendiri, tanpa bimbingan siapapun. Namun ketenangan itu terusik oleh teriakan berisik Suli Guo, yang memohon-mohon agar dilepaskan untuk bertemu dengan gadis roh pedang. Wang Lin yang awalnya mengabaikannya,
Kenny mendengar Suli Guo berteriak penuh semangat, bahkan menuduh Wang Lin cemburu pada kebahagiaannya bertemu cinta. Wang Lin mengerutkan kening. Ia tahu betul sifat dasar Suli Guo. Kesetiaannya bergantung pada kekuatan majikannya. Sekali Suli Guo merasa lebih kuat atau punya dukungan lain, ia pasti akan berkhianat. Terlebih lagi tabiat lamanya terhadap wanita belum berubah. Rasa dingin menguat dalam tatapan Wang Lin. Ketidaktahuan Suli Guo membuatnya terus berbicara seenaknya. Ia bahkan secara tidak sopan menyinggung hubungan Wang Lin dengan Liu Mei, membuat darah Wang Lin benar-benar mendidih. Akhirnya Wang Lin bersuara dingin. Suli Guo bukannya berhenti, malah semakin berani karena merasa menguasai beberapa mantra baru. Saat itulah Wang Lin bertindak. Ia mengeluarkan pedang surgawi dari tas penyimpanan. Gas hitam Suli Guo pun membentuk sosoknya dan bersuara kegirangan, hendak terbang menuju istana kekaisaran untuk menemui si cantik kecil. Namun sebelum sempat pergi jauh, tangan dingin Wang Lin menyambar pedang surgawi. Dia menahannya. Tatapan Wang Lin membekukan Suli Guo seketika, mengingatkannya pada masa-masa kelam saat Wang Lin memurnikannya menjadi iblis. Ketakutan lama mencuat kembali. Dengan suara datar yang mengandung tekanan mengerikan, Wang Lin berkata, ia yang memberikan Suli Guo kekuatan roh pedang, dan kini ia akan mengambilnya kembali. Seketika, Suli Guo menjerit memilukan. Wang Lin mulai memutuskan koneksi antara Suli Guo dan pedang surgawi. Dalam kepanikan, Suli Guo berubah menjadi kabut hitam, mencoba kabur. Namun niat membunuh Wang Lin begitu nyata dan menakutkan, sesuatu yang belum pernah Suli Guo rasakan sejak mereka meninggalkan planet Suzaku. Ia menyadari Wang Lin benar-benar ingin membunuhnya kali ini. Suli Guo dalam kepanikan murni menembus batas-batasan yang dilemparkan Wang Lin dan melesat pergi secepat mungkin, berubah menjadi sinar pedang tajam. Mata Wang Lin langsung menyipit. Ia menyeringai kecil. Jelas Suli Guo telah menyembunyikan banyak kemampuan darinya selama ini, termasuk teknik berubah menjadi pedang. Namun kaburnya Suli Guo bukan berarti ia bisa lepas begitu saja. Pada saat ini terdengar suara ledakan dari dalam tas penyimpanannya. Jelas ada sesuatu yang tidak beres di dalam tas penyimpanannya. Dia melambaikan tangannya dan menambah jumlah segel pada tas itu. Setelah melakukan hal itu, dia menatap dingin ke arah Suli Guo yang berlari dan berkata, kembalilah. Setelah dia berkata demikian, ikatan yang dia tinggalkan di dalam tubuh Suli Guo pun aktif. Ratapan Suli Guo terdengar dari kejauhan, namun segera ratapan ini menghilang. Tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin. Seperti yang kuduga, kecuali iblis Suli Guo ini percaya diri dalam menentang larangan yang kuberikan padanya bertahun-tahun yang lalu, dia pasti tidak akan begitu tidak patuh. Kemudian Wang Lin melangkah maju dan melewati lebih dari 1000 kaki hanya dengan satu langkah. Meskipun Suli Guo mampu menahan pembatasan itu melalui beberapa metode yang tidak diketahui, dia tidak dapat memutus hubungan antara dirinya dan Wang Lin. Hanya dengan ini, Wang Lin dapat menangkapnya. Suli Guo melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dulu dia adalah seorang roh, tetapi sekarang dia adalah roh pedang. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini karena takut, dia menunjukkan kekuatan penuhnya saat dia mati-matian melarikan diri seperti hantu. Iblis, aku sudah berkontribusi banyak, tetapi kau malah mencoba membunuhku. Bukankah aku baru saja menemukan sedikit keindahan yang kucintai? Bukankah aku baru saja menyembunyikan sedikit rahasia? Bukankah aku baru saja memutuskan untuk mencari kesempatan mengambil pedang surgawi dan si hitam kecil untuk melarikan diri? Suli Guo mendesah dan menyadari mengapa iblis itu ingin membunuhnya. Setelah bertemu dengan si hitam, dia mempelajari banyak mantra yang digunakan oleh roh pedang. Selain itu, dengan bantuan si hitam, mereka berdua berusaha keras untuk akhirnya melonggarkan batasan yang ditempatkan Wang Lin di tubuhnya. Suli Guo sangat pemalu, jadi dia selalu sangat berhati-hati. Dia memanfaatkan momen ketika Wang Lin sedang bertarung dengan orang lain untuk melonggarkan segel di dalam dirinya. Jadi Wang Lin memang tidak menyadarinya. Awalnya dia sangat bangga, tetapi dia meremehkan kecurigaan dan rencana jahat Wang Lin dan membiarkan Wang Lin mengetahui kebohongannya. Aduh, kalau saja aku tahu ini akan terjadi. Suli Guo menggelengkan kepalanya dan segera melarikan diri. Dia sangat cepat dan segera akan melarikan diri dari kota iblis langit. Dia berbalik untuk melihat kembali ke istana kekaisaran dan memperlihatkan sedikit kesungguhan. Selamat tinggal, gadis kecilku yang cantik. Suatu hari nanti, aku akan kembali dan menemukanmu. Orang ini, bahkan sampai sekarang, hanya memikirkan gadis kecilnya dan sama sekali lupa tentang adik laki-lakinya si pedang hitam. Suli Guo menunjukkan sedikit kesedihan sebelum berbalik, dan dia hendak melanjutkan melarikan diri ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera menunjukkan ekspresi yang dimaksudkan untuk menyenangkan dan menyanjung. Master, kecepatanmu sangat cepat. Sepertinya kultivasimu telah meningkat pesat. Kamu layak menjadi masterku. Wang Lin muncul 100 kaki di depan Suli Guo.
Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Wang Lin berkata perlahan, "Kau benar-benar punya nyali." Pada saat yang sama tubuh Su Liguo bergetar saat dia berlutut di tanah, memukul dadanya, dan ia memohon, "Tuan, saya tahu saya salah, benar-benar salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi." Tepat saat dia tiba di sana, penghalang di sekitar tas penyimpanan Wang Lin runtuh dan cahaya hitam terbang keluar tanpa izinnya. Cahaya hitam terbang ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jika Wang Lin masih berada di tahap tengah transformasi jiwa, mustahil baginya untuk menghindar pada jarak ini. Bahkan sekarang, di puncak tahap akhir transformasi jiwa itu masih tidak mudah. Namun saat ini Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam itu. Kali ini dia akan sepenuhnya menaklukkan bilah hitam berbentuk bulan sabit ini. Segel kehidupan dengan cepat mengelilingi tubuh Wang Lin. Dan ketika bilah pedang itu bertabrakan dengan segel kehidupan, terdengar suara logam yang bertabrakan. Bilah hitam berbentuk bulan sabit itu terpental kembali. Wang Lin mengulurkan jarinya, tetapi bilah hitam berbentuk bulan sabit itu berhasil menghindarinya. Kemudian bilah hitam itu berputar sekali lagi dan menyerang Wang Lin dengan ganas. Kali ini sasarannya adalah di antara kedua alis Wang Lin. Suara logam yang berbenturan terdengar sekali lagi. Dan bilah hitam berbentuk setengah bulan itu terpental kembali sekali lagi. Kali ini bilah itu tampak sangat marah saat ia mundur dan mencoba menyerang lagi. Namun tepat pada saat ini, bilah itu tiba-tiba berbalik ke arah Su Liguo dan tampak seperti ingin membawa Su Liguo dan melarikan diri. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Sekarang setelah segel kehidupan bertarung dengannya, bilah setengah bulan itu jauh lebih mudah ditangani daripada yang pertama kali. Saat bilah setengah bulan itu terbang ke arah Su Liguo, Wang Lin melangkah dan energi spiritual surgawi segera menyebar dengan kakinya sebagai pusatnya. Energi spiritual surgawi itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki dan bereaksi dengan segel di dalam tubuh Su Liguo dan membuat Su Liguo membeku sejenak. Su Liguo tampak sangat menyesali perbuatannya, tetapi di dalam hatinya, dia mengumpat keras kepada Wang Lin. Namun itu tidak ada gunanya baginya. Pada saat yang sama tangan Wang Lin membentuk segel, menciptakan batasan yang melayang di udara. Batasan ini menciptakan batasan yang lebih besar dan tidak lengkap. Rangkaian batasan itu kehilangan satu, dan bagian yang hilang itu ada di dalam Su Liguo. Meskipun Wang Lin telah berusaha keras untuk memasang penghalang itu saat itu, penghalang itu masih jauh lebih lemah daripada yang dapat dilakukannya sekarang. Sekarang setelah penghalang itu diaktifkan, tubuh Su Liguo segera mulai terbang ke arahnya tanpa sadar. Pedang setengah bulan itu sangat gelisah dan ingin menghentikannya. Tetapi Wang Lin tiba di depannya hanya dalam satu langkah. Pedang itu harus menghindar, dan dengan demikian tertunda. Dan Su Liguo menyaksikan serangkaian pembatasan itu memasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia memperlihatkan senyum menyanjung dan memohon. "Tuan, lihat itu. Sekarang pembatasan itu juga ada di sini. Jadi tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak akan berani memberontak lagi." Pada saat ini Wang Lin mengabaikan Su Liguo dan mengulurkan tangan ke arah bilah berbentuk bulan sabit. Pedang setengah bulan itu ingin menghindar lagi, tetapi tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, "Energi pembantaian!" Pada saat yang genting, Wang Lin berdiri dengan tatapan dingin, menghadapi Su Liguo yang tampak semakin terdesak. Gas abu-abu tebal keluar dari antara kedua alis Wang Lin, membentuk lebih dari 3000 untaian energi yang mengelilingi bilah setengah bulan yang berputar cepat. Namun bilah pedang itu tak bisa bertahan lama. Wang Lin dengan cekatan memanfaatkan momen ini dan menjentikannya kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Wang Lin mengarahkan tatapan tajamnya kepada Su Liguo yang merasa ketakutan namun mencoba menunjukkan kepatuhannya dengan terkekeh. "Tuan, apa perintahmu? Ingin aku membujuk si hitam kecil untuk patuh padaku?" ujar Su Liguo. Meski dalam hatinya ia merencanakan hal lain. Su Liguo yang masih tak mengerti sepenuhnya niat Wang Lin berpikir mungkin Wang Lin lebih tertarik pada si cantik kecil, sosok yang sering ia pikirkan. Masih tidak mengerti. Su Liguo. Suara Wang Lin terdengar keras dan tegas, menembus ketakutan Su Liguo. Di kota iblis langit, para ahli banyak bertebaran. Jika kau tetap berkelana dengan kultivasimu yang rendah, kau hanya akan jadi bangsa, menjadi roh pedang dalam harta karun mereka. Su Liguo menggigil mendengar penjelasan Wang Lin, merenung tentang nasibnya yang terancam. Namun meski rasa takut menguasai dirinya, ia berusaha menahan diri dan tetap bertahan dengan ekspresi tenang dan berpikir bahwa ia mungkin bisa menghindari nasib buruk ini, terutama jika bertemu dengan pemilik si cantik kecil. Wang Lin tidak membiarkan Su Liguo mengalihkan perhatian darinya. Ia bertanya dengan tegas, "Apa yang telah kau pelajari dari roh pedang itu?" Su Liguo dengan berhati-hati mulai menceritakan semua yang ia pelajari tentang cara menyatu dengan pedang surgawi dan meningkatkan kekuatannya. Setiap kata-katanya terdengar meyakinkan, tetapi Wang Lin sudah bisa melihat ketidakjujuran yang tersembunyi di baliknya.
Setelah mendengarkan, Wang Lin menggerakkan tangannya untuk mengendalikan bola energi yang berisi lebih dari 3.000 untaian pembantaian. Bola itu memadat menjadi satu dan mengeluarkan suara benturan. Begitu Wang Lin menyentuhnya, bola energi itu mulai terurai kembali ke tubuhnya. Tanpa peringatan, bilah setengah bulan itu melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Tetapi karena terjebak dalam energi pembantaian, ia tak mampu bergerak cepat. Dengan gerakan cepat, Wang Lin menjepit bilah tersebut di antara jarinya. Tak lama kemudian, ia meludahkan energi asalnya ke bilah tersebut, mengukirkan auranya di dalamnya. Wang Lin segera mengarahkan pedang itu ke Su Liguo yang dengan cepat menerima dan menyatu dengan pedang tersebut. Su Liguo merasa sangat bangga dan percaya diri. Di saat yang sama, Wang Lin dengan dingin memasukkan Su Liguo ke dalam tas penyimpanannya. Sementara itu, di istana kekaisaran, sebuah pedang ular tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi sosok seorang gadis. Ia berbicara dengan penuh kemarahan tentang roh pedang yang tak tahu malu dan berjanji akan menghancurkannya jika bertemu lagi. Suara gadis itu menggema penuh kebencian, menciptakan ketegangan yang mengerikan di istana. Wang Lin melanjutkan perjalanannya, terbang menuju Mo Mansion. Namun di tengah perjalanan, ia terhenti oleh sekelompok kultivator yang muncul di jalan. Di antara mereka, seorang pria berjubah putih mengungkapkan kekagumannya atas aksi Wang Lin di kompetisi Jenderal Iblis. Dengan nada kesedihan, pria itu bercerita tentang betapa rendahnya kedudukan mereka sebagai kultivator di tanah roh iblis dan betapa mereka terpaksa berjuang demi hiburan para Jenderal Iblis. Dengan ketenangan khasnya, Wang Lin mendengarkan, namun dia tidak berbicara. Pria itu dengan melankolis berkata bahwa mereka berencana meninggalkan kota iblis langit, mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Lin. Beberapa kultivator lainnya ikut mengucapkan perpisahan dan menghilang di balik cakrawala, meninggalkan Wang Lin dalam kebisuan. Pada saat ini, Wang Lin merenung sejenak, menyadari bahwa para kultivator yang tidak lagi melawan surga, tetapi hanya beradaptasi dengan takdir, tidak lagi memiliki keberanian sejati dalam hati mereka. Mereka yang tidak berani menentang dunia dan hukum langit bukanlah kultivator sejati. Mereka hanya pengikut yang takut pada takdir mereka. Melanjutkan perjalanan, Wang Lin berhenti di tepi sungai, menikmati ketenangan malam. Di sana ia bertemu dengan seorang pemuda dan wanita yang sedang memainkan sitar, menciptakan suasana yang penuh dengan keheningan. Selama perjalanan di atas perahu, Wang Lin menikmati musik yang menggetarkan jiwanya dan sejenak merasakan pencerahan yang mendalam. Saat senja menyelimuti langit, pemuda yang diam seharian itu berkata, "Saudara tampaknya memahami musik sitar dengan cara yang berbeda." Wang Lin mendengar ini berhenti sejenak, merasa bahwa musik itu mengingatkannya pada seorang teman lama. Ini adalah momen yang menghubungkan masa lalu dan perjalanan hidupnya, mengingatkan pada makna sejati pemberontakan, bukan sekedar melawan surga, tetapi melawan takdir dan hukum alam itu sendiri. Dengan langkah yang lebih ringan, Wang Lin melangkah pergi, meninggalkan perahu, dan melanjutkan perjalanannya menuju takdir yang belum diketahui. Pada saat ini scene diperlihatkan di dalam kota kekaisaran. Babak pertama kompetisi Jenderal Iblis telah selesai, menyisakan 48 Jenderal Iblis dari ratusan peserta awal. Meskipun hanya Audi yang terluka parah di antara para Jenderal Iblis, banyak kultivator yang tewas atau terluka serius dalam pertandingan tersebut. Para Jenderal Iblis tidak segan-segan menunjukkan kekuatan mereka, terutama terhadap kultivator. Pada hari berikutnya, lapangan kompetisi yang luas dipenuhi penonton. Pertarungan selanjutnya akan menjadi pertempuran sesungguhnya, dengan hanya pesaing-pesaing terkenal yang tersisa. 48 Jenderal Iblis melangkah melewati gerbang Iblis Langit, disambut dengan niat bertarung yang kuat. Pria berbaju emas yang ada di tengah alun-alun menatap dingin ke arah mereka. Merasa kesal saat melihat Wang Lin yang dianggapnya sebagai ancaman besar setelah melukai Audi. Pria berbaju emas itu merasa bahwa kultivator seperti Wang Lin hanyalah bandit yang berusaha meraih warisan iblis kuno. Ia memendam niat membunuh terhadap Wang Lin, tetapi Wang Lin yang peka terhadap niat membunuh menatapnya dengan dingin. Setelah para Jenderal Iblis melewati gerbang tersebut perlahan tertutup. Pria berbaju emas menjelaskan bahwa babak kedua kompetisi akan berubah. Bukan lagi pertempuran biasa, melainkan sebuah kompetisi untuk membunyikan gendang iblis perang, harta karun suci negara iblis langit. Hanya wakil panglima tertinggi yang biasanya diperbolehkan membunyikan genderang tersebut. Gendang iblis perang memiliki reputasi luar biasa, dan hanya panglima tertinggi langit yang berhasil membunyikannya sebanyak 15 kali. Meskipun peraturan baru ini membuat banyak peserta terkejut, pria berbaju emas memperingatkan bahwa hanya mereka yang cukup kuat akan mampu membunyikan genderang ini. Untuk maju ke babak berikutnya, peserta harus dapat membunyikan genderang sebanyak 3 kali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.